Yang ngantuk tidur aja, jangan ada yang bangunin ya. Suatu saat nanti ketika dibangunin kan malaikat yang membangunkan. Man rabbuka. Oke, lanjut di sini kita setelah uji asumsi klasik, ceritanya adalah uji apa kemarin? Uji apa Beb? Kemarin Beb? Tahapannya apa aja kemarin Beb? Mana di sini? Apa tahapannya kemarin uji? Uji multikol. Terus uji apa? Lanjutannya yang belum. Heterokedastisitas. Oke. Uji heterokedastisitas. Nah, heterokedastisitas caranya adalah sekarang berdasarkan data ini kita buka SPSS Indonesia tentang uji heterokedastisitas. Kita buka di sini SPSS Indonesia uji heterokedastisitas. Pakai scatterplot aja. Ini paduan uji heterokedastisitasnya. Ada dua, ada Gleacher, ada scatterplot ya. Nah, ada dua jenis. Kalian tinggal pilih salah satunya untuk dimasukkan di hasil penelitian kalian. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, harus bisa. Oke, biar aku copy dulu. Uji heterokedastisitas. Oke, satu. Ini juga kita copy. Pakai Gleacher, copy. Kemudian kita, mana lagi tadi? Kita masukkan ke WA 2 ya. Oke, sekarang kita mulai. Pakai yang pertama dengan menggunakan grafik scatterplot. Jadi uji heterokedastisitas ini yang membuktikan orang itu bikin kuesioner copy paste atau enggak ya. Uji yang membuktikan. Kenapa? Seperti yang engkau ketahui bersama dengan aku, bahwa uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi, di mana salah satu persyaratan harus terpenuhi adalah regresinya itu tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, kenapa? Ketika dia terjadi heterokedastisitas, akibatnya apa? Ada keraguan atau datanya nggak akurat pada suatu hasil yang akan dilakukan. Jadi analisis regresinya bisa dikatakan tidak akurat datanya. Lanjut. Nah, ujinya ada 4 jenis uji heterokedastisitas. Ada uji Gleacher, ada koefisien korelasi Spearman, ada lagi nih koefisien, ada yang melihat pola gambar scatterplot, ada namanya uji PAK. Nah, kita lihat yang pakai scatterplot aja ya. Nih lihat. Tidak terjadi gejala heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas, di bawah, atau di sekitar angka 0. Maksudnya ini Beb. Nih, ini angka 0 ya. Data-datanya ya. Nih, menyebar. Ya kan? Nggak menumpuk. Jadi kalau nggak berjeret, dia tidak berpola dia. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Kedua, tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, tidak boleh membentuk pola atau gelombang, pokoknya acak. Ya, intinya itu. Nah, caranya, nih lihat, ada data X1, X2 terhadap Y. Langkah-langkahnya gimana? Name, label, profesional, motivasi, X1, X2, Y, sama kemudian regresi linear, terus kira-kira dependennya di float, baru di enter. Pada posisi float, nih, ada jepret sama S-red. S di bawah, Z di atas, Z di bawah. Ingat, YS sama XZ. Pokoknya patokannya setelah X, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, di sini S ya. Ingati itu polanya. Kalau ndak ingat, sudah buka YouTube, buka web ya. Jadi nggak usah kamu hafal, tapi kalau nggak ingat ya sudah. Nah, ini coba kita analyze regresi.
Kita pilih analisis regresi linear, di mana di sini Y-nya apa tadi? Keputusan pembelian, ininya produk, ini harga. Pilih di plot ya. Yang mana jepret? Jepret di bawah. Bukan SJ traced ya, kita lihat. Ini kata-katanya nih ngalih-ngalih gampang masalahnya. Ingat jepret. Ya. Ingat kalau jepret berarti kamera, jepret. Ya. Reset kalau apa nih? Pokoknya yang toksik di atas. Jadi cara ngingatnya kayak gitu ya. Jepret, kemudian esret. Baru kita lihat lagi, Beb. Kita pilih continue. Yang di metodenya kita pilih pastikan enter ya. Metodenya di sini tadi mana? Enter ya. Jangan pilih macam-macam, enter aja baru continue. Kita lihat hasil grafiknya. Kira-kira nih. Bagus enggak? Artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Tidak, karena dia tidak menumpuk satu, acak menyebar, tidak berpola ya. Paham sedikit? Oke. Nah, artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, begitu. Ada lagi menggunakan teknik lain. Kalau pakai teknik lain nang kayak apa, Pak Le? Nih, dalam kasus lain dimungkinkan terjadi masalah heterokedastisitas. Oleh karena itu, alternatif solusi yang dapat Anda lakukan mengatasi masalah tersebut adalah datanya ditransform dalam bentuk log atau ln, dilogaritmakan atau di ln, atau ditranspose ke dalam data Sebenarnya ada software, aku bisa pakai Excel, tapi ada sebuah software yang aku belajar di Brawijaya dulu, Run Administrator. Ini software guru besar di sana yang bikin software ini untuk merubah data. Nah, ini ada data ditransform ke dalam bentuk, ini import dari Excel. Ada sebuah data di sini. Ini tabulasi data, open. Kita hubungkan. Kita lihat skornya, lihat datanya tuh. Baru dicek, ada yang lebih besar dari format, ada yang salah. Intinya di sini jumlah yang ngisi 34, jumlah pertanyaan ada 56. Datanya itu ditransform pakai ini dua metode yang mana? Nah, setelah datanya itu ditransform, baru kita analisis ulang, kita proses. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita kasih pembulatan, ya, baru kita simpan nanti di sini, baru export. Oh, sudah ada. Skalat export. Nih, baru kita keluar, baru kita yes, kita buka tabulasi datanya di sini. Ini software khusus untuk ngerubah. Kok kagak mau? Oh, ini. Mana tadi? Ini dia. Nah, datanya berubah jadi kayak gini. Tuh, jadi 0, jadi apa? Kalau skornya kan kayak gini ya. Ditransform, dirubah datanya ini. Nah, setelah ini baru masuk ke uji asumsi klasik. Uji regresi apa? Metodenya kayak gini. Aslinya sebenarnya kalau mengolah kuesioner, tapi ini jarang dipakai. Biasanya untuk level S2, S3 makai ngerubah data skor gini. Kan skala. Jadi belum tentu yang jawab 555 itu bagus. Maksudnya ada yang 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu harus dirombak ulang model datanya. Artinya ditranspose, dirubah. Dan itu salah satu mencegah terjadinya gejala terjadinya heterokedastisitas. Begitu ceritanya. Paham enggak paham belakangan dunia aja ini. Uji heterokedastisitas dengan rank Spearman. Nah, halo abah ibu, halo bapak ibu, masih tetap setia kan? Kagak. Ya. Dasar pengambilan keputusannya pakai kode signifikan. Kalau lebih besar daripada 0,05 maka tidak terdapat. Kalau di bawah terdapat masalah. Ya. Dia pakai hitung-hitungan kayak gini. Tuh. Name, label, kemudian kita ini X1Y ke regresi linear, ya, shape,
masukkan dependent, independent, kemudian di sini unstandarized. Nah, unstandarized-nya itu tadi didapat res satunya ya. Nah, res satunya colored bivariate. Nah, bivariate-nya di sini kita pilih Spearman. Coba kita lihat hasilnya apa. Korean terhadap Spearman. Analyze apa tadi? Scale atau apa? Correlate, bivariate, terus apa? Kalau ini kan comparison korelasi itu untuk uji apa kemarin? Yang korelasi kemarin uji apa? Normalitas. Heterogenetas itu normalitas yang pakai person. Masih ingat enggak? Nah, nonton lagi YouTube-nya ya. Pokoknya aku enggak tahu sudah. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kita lanjut sekarang. Yang resnya itu kemarin itu kan dicari harus di atas 0,05 ya. Sekarang arga standarize, masukkan, dispermankan, baru diokekan. Nah, ini harus nilainya di atas 0,05. Ini kira-kira nih ya, semuanya di atas 0,5 enggak kalau pakai ini? Kira-kira. Ini di atas 0,5 enggak? Ini di atas ya? Yang signifikannya ini di atas 0,5 enggak? Yang ini berarti tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Masuk di pikiran? Nah, paham enggak paham belakangan ya? Yang penting lihat aja ya. Ngantuk enggak ngantuk, tidur aja. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah uji heterokedastisitas, uji apa lagi? Asumsi klasik kemarin uji apa? Multicol, heterokedastisitas, terus autokorelasi. Apa itu? Uji auto pakai apa? Durbin Watson. Nih, apa itu uji autokorelasi? Autokorelasi di mana di sini pengertiannya? Mengapa kuesioner tidak menggunakan uji autokorelasi? Tuh. Apa jawabannya? Jadi, uji autokorelasi hanya berlaku untuk data yang time series, yang kayak tadi T1 dengan T-min, kayak return saham. Ya, kayak data keuangan yang berkorelasi. Misalnya analisis keuangan PT XYZ dari tahun 2008 sampai 2022. Nah, itu kan ada time series ya datanya ya. Itu pakai autokorelasi. Tapi kalau kayak kuesioner itu kagak pakai, begitu ceritanya. Dan uji autokorelasi di tempat kita tidak berlaku. Cuman kalau mau tahu caranya, begini caranya. Ada nggak contoh datanya di sini? Nah, contoh data laporan keuangan, nggak bisa data kuesioner ya. Caranya seperti ini, Durbin Watson, harga saham. Oke, data view seperti apa dimasukkan, ini ku copy. Nanti ku kasih soal data laporan keuangan, kalian analisis. Nanti selama 1 minggu kalian kerjakan selama aku ada di Jakarta, oke? Itu dikumpul. Bisa? Insya Allah. Berdoalah supaya kamu masih dipanjangkan usia dan segera menikah. Syaratnya harus data keuangan gitu. Kemudian data primer seperti kuesioner tidak perlu autokorelasi. Udah paham?
Selanjutnya setelah autokorelasi apa? Habis. Apalagi kira-kira? Habis. Apalagi? Setelah autokorelasi. Ini sudah kukirim belum grup tadi di WA uji autokorelasi? Apalagi? Uji hipotesis. Uji normalitas sudah belum? Uji multikol? Uji multikolinearitas sudah belum? Uji multikolinearitas menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas atau tidak dalam sebuah model regresi. Multikolinearitas lihat dari PIP. Sudah belum? Sudah belum? Mana? Yang kemarin kita uji itu loh, ini loh. Iya. Sudah kan? Nah, setelah itu langsung uji hipotesis. Uji hipotesis. Oke, uji hipotesis terdiri dari apa? Uji T yang secara parsial, kemudian uji F yang secara simultan, sama ajus R square koefisien determinasi. Nah, sekarang uji T dulu ya. Kita lihat ya uji T ya. Oke, kita buka dulu YouTube-nya. SPSS Indonesia uji T. Nah, uji T. Langsung. Nih, kita buka. Ini kita copy. Aku sebenarnya bagus bikin blog kayak gini nih, banyak pengunjungku. Nah, uji parsial. Kemudian SPSS Indonesia uji F. Nih caranya, kita copy, baru kita paste lagi di sini. Ya. Uji simultan. Terus uji koefisien SPSS Indonesia determinasi. Ini kita copy. Baru paste. Dah selesai dah. Pokoknya dua ini, uji hipotesis sama uji yang simultan sama ini baru kita narasikan di pembahasan. Statistiknya sudah tamat sampai di sini. Ketika yang ngambil statistik tamat sampai nih. Berbeda nanti kondisinya kalau ada variabel moderasi sama variabel mediasi. Moderating sama mediasi atau intervening. Berbeda kisah, tapi yang analisis ini dulu biar kamu paham dulu. Oke, kita lakukan uji T. Uji T mana uji T dulu? Kita bahas. Ini 15 menit aja selesai nih. Uji T secara parsial mengetahui hubungan antara T hitung dengan TT. Nih, uji T merupakan salah satu uji hipotesis penelitian pada analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Kalau sederhana, X-nya 1, Y-nya 1. Kalau berganda, X-nya lebih dari 1, Y-nya 1. Rumusnya gimana? Dilihat dari T dengan signifikannya, ya. Di mana di sini ini namanya T hitung. T hitung harus lebih besar daripada T table, dan signifikannya ini yang motivasi X1 X2 ini harus di atas 0,5. Di bawah atau di atas? Kita lihat. Tuh, yang pertama signifikan harus di bawah 0,5, maka hipotesis diterima. Artinya harus di bawah ya. Kenapa di sini kalau sudah T ini? Karena ada error, tingkat errornya. Tingkat error kalau di ilmu ekonomi maksimal error itu 5%. Makanya signifikannya harus di bawah 0,05. Jadi 95% itu menceritakan kejadian yang sebenarnya. 5%-nya error. Paham maksudnya? Oke, abang lanjutkan. Nah, ada dua cara membandingkannya ya. Yang pertama berdasarkan nilai signifikan, yang kedua dengan nilai T hitung dibandingkan dengan TT.
Jika T hitung lebih besar daripada T table, maka ada pengaruh. Jika T hitungnya lebih kecil daripada T table, maka tidak ada berpengaruh. Paham? Oke. Analis asumsi klasik. Ketinggalan satu. Rumus regresinya. Analisis regresinya. Ya. Regresi berlinier berganda. Diregresikan dulu, dihitung tingkat hubungannya. Hubungannya positif apa negatif? Itu regresi. Setiap variabel ingin menguji hubungannya positif atau negatif. Kita lihat rumus regresi liniernya. Yang pertama caranya begini bosku. Regresi, pilih linier. Yang diplot tadi, jepret S-rate-nya, tadi kan ada shape-nya, kita nggak usah unstandarized, pokoknya intinya ini terhadap ini. Yang plot jepret sama S-rate-nya kita buang aja ya, nggak usah pakai plot dulu ya. Nah ini aja kita lihat langsung oke kan, Y terhadap ini baru kita oke. Tetap aja sama munculnya. Intinya kita hanya menjelaskan satu kali gerak untuk menghitung sudah dapat uji T-nya, ini uji F-nya, dan ini koefisien determinasinya. Dan di sini ada rumus regresinya. 1. Copy dulu yang koefisien ya, copy. Oke, perhatikan baik-baik, yang nggak perhatikan nggak apa-apa, kudoakan cepat menikah. Mau menikah cepat? Punya anak, ngurusi anak. Mana di sini? Lanjut di sini lagi kita masukkan lagi uji F-nya. Nih uji F, dapat nilai F-nya. Masukkan lagi ke sini. Ctrl V. Kemudian di sini uji koefisien determinasinya. Ini koefisien determinasinya, model Sumeri, copy, masukkan ke sini. Ctrl V. Oke, ini uji T. Ini uji F. Kalau yang ini koefisien determinasi. Nah, sekarang uji regresi linear berganda. Sudah lihat belum? Sudah lihat? Rumusnya adalah Y sama dengan alfanya mana? Ini dia. Y sama dengan konstantanya mana ini? Ya. Ini. Enter. Ini positif nggak nilainya nih? Oke, berarti ditambah. Ditambah apa? Ditambah sama dengan aspek produk. Ya. Ini berupa X. Ini positif nggak? Oke, berarti ditambah. Baru di sini sama dengan sama dengan ini. Baru di sini X2. Ini namanya X1. Nah, begini ceritanya. Kalau kamu mau didempet-dempetkan. Nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Yang penting tahu maksudnya. Tuh, ini persamaan regresinya. Salah ya posisinya, harusnya kopinya jangan di sini ya. Sebelah sini aja tadi ya. Nggak apa-apa deh, dunia aja ini. Jadi Y nilai konstantanya adalah 2,46. Jadi walaupun ininya nilainya 0, ya, keputusan pembelian tetap akan selalu meningkat sebesar 2,462 Paham? Oke. Jika produknya meningkat sebesar 0,3 apa? Kalau yang ini maksudnya apa? Walau X1 sebesar 0,323 artinya apa? Jika Y-nya naik satu satuan, maka X1-nya naik sebesar 0,323 satuan. Begitu juga dengan X2. Itu dijelaskan dalam skripsinya orang. Nah, contoh baca skripsinya. Ada enggak contoh skripsi yang regresi itu kemarin tuh? Punya siapa? Punya Ulfi. Kita coba lihat ya. Lihat dulu ya.
Sabar ya. Sudah makan belum? Mau makan belum? Ditanya mau makan belum? Mau. Oke. Mana? Entah, ini masih bab 3-nya bercerita. Nanti pembahasannya di bab 4. Salma sudah ngantuk kah? Mana di sini? Ini pakai plot ini, grafik plot, heterokedastisitas dengan menggunakan plot. Plot tuh dapat dari mana? Nanti aja aku kasih tahu. Yang ada aja dulu ya. Ini sudah kita lewatin, heterokedastisitas sudah kita lewatin. Kemudian ini scatter plot ya. Dia menyebar juga, tidak membentuk pola. Kemudian analisis regresi linear berganda. Di datanya di log learning kan tuh, LN kan dulu nih datanya. Cara meng-LN kan data kayak apa? Buka aja YouTube. Ini rumusnya. Dia punya rumus Y sama dengan 4,45 dikurang 0,43 X1 dikurang 0,Y. Bukan dikurang sebenarnya ya, tapi negatif ya. Jadi maksudnya apa? Jika 4,49 apabila variabel X itu dimana semuanya X ini 0, ini 0, ini halaman berapa tadi? Ini karena dikunci. Sudah tahukah cara buka kuncinya kalian? Hah? Ada yang sudah tahu kah? Aku belum belajar sama sekali kemarin cara bukanya. Masih enggak bisa? Sudah, biar aja sudah, nggak usah pikirkan. Nah, nih, aku klik ini ya, nanti ke atas lagi, baca aja. Koefisien regresi nilai variabelnya adalah sebesar 4,5. Tapi jika X1-nya 0 minus, maka dijelaskan jika CR-nya itu mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaannya akan berkurang sebesar 0,343. Jadi hubungan terbalik maksudnya minus di analisis regresi itu. Paham sedikit? Bukan mengurangi. Nah, kemudian ini kalau X3 juga gitu, mengalami kenaikan ya. Kalau X2 berkurang, itu maksudnya ini. Dan ternyata penelitian kuesioner kalian semuanya mengalami kenaikan. Sekarang uji hipotesis. Uji hipotesis itu dibandingkan antara variabel hubungan antara X1 ya. Kemudian X2, di sininya T hitung, kemudian sini T tabel, kemudian tingkat signifikan. T hitungnya berapa? Ini. T tabelnya berapa? Ini. Kita lihat tingkat signifikannya berapa? 0,0. Oke. Ini kesimpulan. Oke. T hitung harus lebih besar daripada T table. Artinya kita harus mencari rumus TT. Kita buka di internet T table dengan jumlah sampel berapa kemarin? 30 kan? Oke. T tabel dengan sampel 30. Berapa nilainya? Nih rumusnya. Atau titik persentase distribusi T. Nanti kita ada bacanya. Nih cara membaca T table. Oke, nanti kita buka ya. Kita copy, baru kita paste ke sini. Nah, nih T table-nya. Sampelnya ada berapa? 30. Ininya 0, berapa? 0, yang ini. Ya, cari 30. 1,6972
6. Betul nggak itu? Betul nggak? Kita buka di sini. Apa 1 koma kah tadi 16? 1 koma ya? Nah, kenapa pulang jadi kayak gini? Format sel. Ini formatnya, format sel lagi. Pembulatannya berapa di sini? Pokoknya pembulatannya agak besar. Atau pakai rumus sama dengan TIM, pakai statistik TINP ya. Jumlahnya berapa? Probability-nya 0,05. Persennya berapa? Dividen-nya 30. Kalau yang dikurang 2 itu untuk mencari R ya. Yang kan ada R hitung, R table ya. Ini T hitung, T table. Baru kita enter. Oh, kalau dikurang 28 berapa? Coba, ini salah ya, beda ya. Oke, berarti kita buka buku panduan dulu. Mencari TT. Bagaimana mencari T table. Kita buka kumparan. Kita buka rahasia belajar. Kita buka blogger. Nah, atau buka YouTube. Nih. Berarti yang rumus tadi kita jelaskan ada agak salah atau kurang tepat. Lihat. Sebelum mempelajari cara menghitung T-table secara manual, sejumlah parameter harus diketahui terlebih dulu, meliputi jumlah variabel penelitian, jumlahnya 30 ya. Bukan. Jumlah variabelnya ada berapa? Kalian. K-nya ada berapa? X1, X2, dan Y. Ada 3. Cara menghitung T-table, lihat. Nih. Diketahui jumlah data sebanyak 15 dengan taraf signifikan 5%, dua sisi begitu 0,025. 15 mana 0,25 ya di sini. Dengan begitu pengujian dua sisi itu ini ya 0, ini yang ini nih. Salah kita 0,025 pengujian dua sisi 0,025, maka didapat berapa di situ? Nih. Kita pilih di sini, masukkan DF-nya, kita pilih yang taraf signifikan 5%. Ini signifikan 5%-nya. Kemudian 15 dikurang 2 sama dengan 13. Didapat berapa di situ? Didapat berapa? Nih, dapat 2,163,7. Coba yang lain lagi, versi yang lain gimana? Rumus T-table. Nih. DF dikurang N dikurang K. N sama dengan jumlah responden 30 ya. Jumlah variabelnya berapa? Nih, dia kan pendidikan terhadap pendapatan. Berarti ada 2. Kalau kita X1, X2 terhadap Y, berarti 3 ya. Oke, maka K-nya ada 3. Dengan begitu, mana rumusnya? Kita lihat. Mana T-table, download T-table di mana sih download T-table ya? Sudah ke download belum tadi? Nih. Yang 13 kan berapa tadi? 13 dikurang 30 dikurang 3 dapatnya berapa? Harusnya 2,05183. Oke, harusnya di sini 2,05183. Harusnya ya. Berarti kalau pakai rumus TIM 0,05 dikurang 27. Nih, dapat kan? Jadi pakai rumus TIM. Ini rumusnya. Pusing. Namanya statistik.
Ctrl C. Bisa nggak aku ganalin nih rumusnya TIM ya. Ini tingkat signifikan, ini jumlah apa? Apa-apa, kita lanjutkan ini. Jadi kamu tenang pikiranmu. Daripada kamu mikir mau pulang kan. Jemuran. Helmnya di luar kan di bawah? Di motor. Kehujanan enggak alemmu? Sudah, lanjut. Masuk durasi YouTube kita kehujanan. N itu sampel ya. N-nya tadi berapa? DF, degree freedomnya ya. DF sama dengan dikurang N dikurang jumlah semua variabel. Misalnya contohnya tadi DF sama dengan ini 0,05 dikurang DF. Ini namanya tingkat signifikan. Maka DF-nya tadi N-nya tahu ada 30 dikurang variabelnya ada 3, gitu kan? Jadi DF sama dengan 7. Paham? Oh, 27. Nah. Lanjut. Sekarang lagi. Sabar Beb, sudah hujan juga kan? Kita cari di sininya kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. Ini semuanya lebih besar daripada T-table ya? Ini kenapa lagi kayak gini nih? Ctrl Z. Nah, mau pulang nih, Ctrl Z. Nah, pokoknya jangan klik macam-macam, nanti berubah. Nah, kesimpulannya apa nih? Signifikannya semuanya di bawah 0,05 enggak? Ini di bawah 0,05 enggak signifikannya? Artinya di sini ini menceritakan terdapat pengaruh. Terus yang signifikannya terdapat pengaruh signifikan. Sama di atas juga kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan. Nanti kalau di sini tidak berpengaruh, nah, ya kan, signifikan, tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Ya semuanya ini berpengaruh signifikan kan? Bisa. Dan ini nanti dinarasikan di pembahasan. Di pembahasan tuh. UJF lagi, dikit lagi. Dikit lagi ya. Merdunya Bang suaranya. Ingat lovebird-ku yang bunyi itu. Kayak burung lovebird. Nah, sekarang lanjut di sini kita uji satu lagi, Bos. Uji apa? Uji F. Satu lagi, Bos. Di sini di bawah aja gini ya. F hitung, kemudian F tabel. F hitung, apa F hitung di sini? Variabel X1 dan X2. F hitungnya berapa nilai F hitungnya di sini? 2242. Signifikannya sangat signifikan ya. Signifikannya 0,00. 22,48 kita ambil di sini. Ambil dari F hitungnya didapat 22,48. F table-nya nanti kita cari rumusnya. Signifikannya 0,0, artinya dia harus lebih besar daripada F table. Nah, rumus F table ini kan tabel T ya. Ini disimpan di mana filenya nih? Disimpan kok di berkas pindah home base coy. Ntar sabar ya. Dunia aja ini. Mau dipakai ke kelasnya? Ya.
Mau lulus kah? Oke, kita cut akhirin. Nah, tugas kalian adalah selanjutnya kalian tentukan berapa F table-nya dan berapa nilai koefisien determinasinya berdasarkan contoh statistik yang ada. Bisa kan? Oke. Kita kirim. Gelisah sudah ya? Mau dibasuh Kak? Siapa ngeri-ngeri sedap? Oke, nanti ku kirim nih anunya, teksnya. Kita istirahat dulu, minggu depan lagi. Apa? Enggak selesai kalau ditunggui kamu. Oh, mau beres dulu. Hah? Pak siapa kerang itu? Hah? Sudah. Oh, tidak dapat kelas lain nggak itu tuh? Oh, dapat. Sekali lagi.
Ayo Pak. Ya Pak. Kayaknya persediaan habis semua ya. Persediaan ayam ada, iwak ada. Lombok yang kemarin masih ada. Kalau lihat ayam iwak itu tinggal sepotong aja lagi. Chandra di Pak di sana lagi ngerjakan jurnal. Jurnal pengabdian. Lagi bercari-cari. Sudah. Aku tadi ngukus iwak ayam tuh. Oh, Pak Ruslian ya, sama Pak Doko ya. Apa jadi kan hari Sabtu pembekalan? Jadi Pak, aku aja yang ngisi kalau pian sibuk. Kayaknya bisa. Metode kalau metode apa? Metode model apa kan? Merubah itu aja. Aku bisa apa? Di ruangan yang kemarin aja kayak apa? Bisa. Nah itu LCD-nya sudah rubah ya. Makan damat? Jam berapa? Jam 10. Bisa pagi Pak. Ya. Jam 10-an. Jam 10-an aku ngajar Excel, Access. Jadi jam 11. Jam 11-an. Ngasih tugas dulu kan. Udah makan semua, Pak? Udah makan semua. Ya, Pak.
Kita lanjut. Sudah siap? Sudah baca doa tadi subuh? Sudah. Aku tuh tahajud doakan bubuhanmu. Semoga aku bila tidak merhatikan cepat nikah, ya kan? Perhatikan sebentar. App hitung sudah dapat. Syarat uji app, uji secara simultan jika app hitung lebih besar dari app table dan signifikannya harus di bawah 0,05. Berarti ini terjadi signifikan, tapi apakah berpengaruh? Ya, kita cari app table dengan jumlah sampel 30. Jadi, kita buka internet lagi. Duh, tethering lupa om. Buka internet lagi, kita tetheringkan. Oke, sebentar. Kenapa mode terbang? App table, ya, tahu app table? Tahu app table? Nggak tahu, buka di Google apa itu app table. Oke, yang mana kita pakai? Wifi ku mana wifi ku? Wifi di sini lemot. Kayaknya harus minum matcha lagi. Siapa di kelasmu yang jago masak? Marina kah? Jadi kamu nggak bisa masak? Beli aja 5.000 cukup ya. Nanti kalau nikah nggak usah masak, beli aja sayur 5.000 sehari cukup ya. Zaman sekarang masak-masak ya. Uji app. Nah, kita jelaskan uji app dari Binus University atau langsung buka ininya. Kelihatan? Uji app digunakan untuk melihat apakah terjadi kelayakan atau terjadinya pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian. Bagaimanakah kriteria uji app? Uji app dengan cara membandingkan nilai tingkat signifikansi dengan ketentuan signifikan, ini app alpha namanya ya, harus kurang dari atau sama dengan 0,05. Jika signifikan ini kurang dari deh ya, bukan kurang dari sama dengan ya.
Jika nilai signifikan 0,05 maka terdapat pengaruh. Jika di atas maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Uji F, kelayakan model mengukur ketepatan nilai menaksir atau goodness of fit. Apa itu? Langsung aja kita ya. F tabel. Nah, kita cari F tabel. Ini namanya F tabel. Ciki lewat-lewat aja di depanku. Nah, harusnya aku mengenal lewat STNK sama KTP harusnya aku mintai. Pak jualan tahu tek-tek aja lewat tempat majelis kami mintai mana STNK KTP, asal lewat aja. Apa itu lawakan orang tua. Mana di sini? Mana uji F? Kok kagak ke download? Coba yang lain. Oke, ini ada nih, open. Kita open. Nih, uji F. Ya. Ini kita mencari DF1 dengan DF2. Di uji F, di tabel uji F ada istilah DF1. DF1 itu rumusnya apa? K dikurang 1. K itu jumlah apanya? Jumlah variabel. Variabelnya ada 3 dikurang 1, 2. DF2 apa ini? N sampel 30, ya kan? Kemudian dikurang 3 dikurang 1, 30 dikurang berapa K-nya? K-nya tadi berapa sampelnya, variabelnya? 3 dikurang 1, 2 dikurang 30, 28. Kalau tadi di sini 3 dikurang 1, 2, jadi di sini 2, di sini 28. Nih 3,340, bukan 340 ya, 340. Ini kok jelek nih kayak gini, nggak mau kebuka gini. Tutup dulu kalau beleng-beleng gini ya. Tutup dulu kalau beleng-beleng. Muka ubuhanmu segar-segar hari ini, senang aku lihat. Gara-gara makan pencokan. 3,340. Ya. 3,30 bisa pakai rumus Fim. Kalau kita bingung, buka F tabelnya ya. Fim probability-nya 0,05. DF1-nya tadi berapa? 2. DF2-nya 28. Enter. Nih 3,340 itu rumusnya. Ini rumusnya. Mau dicatat enggak? Pakai perasaan aja. Karena ada rekaman di YouTube. Oke, Ctrl A, Ctrl V. Nah, keganalan? Nih. Nah, rumus F tabel dengan kondisi apa tadi? Fim pakai Excel langsung muncul sama dengan degree-nya, alpanya, ya. Koefisiennya nilai apa alfa? Gimana tulisan alfa sih? Aja sudah mau munyaki. DF1, DF2 berbeda dengan T-table kemarin ya. DF1-nya beda hitungannya, DF2 beda hitungannya. DF1 rumusnya sama dengan sampel dikurang 1 ya. Bukan sampel. Variabel dikurang 1. DF2 sama dengan jumlah sampel dikurang K dikurang 1. Begitu cara mencarinya ya. Sudah? Dah, print screen crack. Dah, kita lanjut. Artinya kesimpulannya apa di sini? Berpengaruh enggak? Berpengaruh enggak? Oke. Berpengaruh enggak?
Ya, itu jawaban yang salah. Apa tadi ketentuannya? Nih. Apa tadi ketentuannya? Nih. Jika signifikansinya di bawah 0,05, mana sih uji penilaian kuantitatif? Buka skripsinya orang aja ya. Mana skripsinya orang? Pokoknya cara memahaminya, kalau kamu beleng-beleng, kita buka skripsi orang. Mana skripsi orang? Mana skripsi orang di sini? Ulpi. Mana skripsinya Ulpi? Bentuknya Word kemarin ya. Oh ini. Ingat, kalau kamu pusing, langsung buka skripsi orang, buka bab 3-nya. Paham? Tuh, itu cara cepat belajarnya. Masih batuk, sudah 3 minggu. Berarti tidak minum obat dia. Tuh harus minum jahe. Jahe pakai kunyit. Beli ke Bule Jamu. Ini masih teori. Ada di sini uji hipotesis. Nah, sebentar. Ini FIF, multicol. Ini heterokedastisitas. Ini regresi linear biar ganda. Turun lagi. Ini mencari koefisiennya ya. Ini uji T. Syaratnya jika di bawah 0,5 dia diterima atau terdapat pengaruh ya. Nah, terus jika T hitungnya lebih besar maka ada pengaruh. Kalau uji F bagaimana ketentuannya? Menurut Raharjo 2016, Pak Raharjo bilang nilai signifikansi 0,5 atau F hitungnya lebih besar daripada F table maka terdapat pengaruh. Balik ke sini bosku. Terdapat pengaruh enggak? F tabel lebih kecil daripada F hitung. Berpengaruh enggak? Berpengaruh. Jawab dengan keyakinan. Pengaruh enggak? Pengaruh. Oke. Ini nih ketahuan orang enggak pernah ngaji ini. Nih, lihat aturan mainnya. Signifikannya 0,05. Kita cek lagi di sini. Ini 0,5 di bawah kan? Berarti signifikan ya. Sekarang lihat pengaruhnya lagi. Aku ulangi 100 kali sampai kamu paham nih mana. F table-nya, F hitung di atas F table. F hitung ini nilainya besaran 22 apa 33? 22. Besaran 33 dong. Ini kan 3,3. Aku ngomong kan 33. Besaran 22 apa 33? 33. Kalau di sini 22 dengan 3,34? 22. Pengaruh enggak? Udah, selesai. Gitu aja kok. Aku pengen kamu jadi mahasiswa ketika sudah dapat data valid, kamu harus dengan lantang, dengan tegas bilang ini bermasalah datanya. Nah, ini berpengaruh. Jangan kamu lesu jawabnya dengan penuh keraguan. Ya, ibaratnya kalau ada sudah laki-laki bagus orangnya, penyembahyang, uangnya banyak, masih kamu ragu. Ya kan? Gagah lagi sesuai dengan kriteriamu. Apalagi yang kamu ragukan, ya kan? Dah. Pokoknya tutup mata aja, langsung jawab. Nah, lanjut. Satu lagi. Koefisien. Nih, uji koefisien determinasi. Pengujian koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui apa pula ini? Mengetahui tingkat ketepatan yang paling tepat dalam analisis regresi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya R square antara 0 sampai dengan 1. Bukan R aja ini, bukan R square, R harusnya. Kemudian karena variabel independen pada penilaian ini lebih dari 2, ya kan? Maka koefisien determinasi adalah adjusted R square. Nah, jika dia bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh.
Nah, dinyatakan dalam persentase. Oke, kita lihat. Lihatnya dari mana? Dari hasil SPSS kemarin. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Kelihatan nggak? Aku aja nggak lihat. Mana kemarinnya kita ya? Di mana aku simpan ya? Sudah kita analisis ulang. Mudahan masih ada datanya ya. SPSS. Kita buka SPSS-nya. Kita buka, sabar. Harus minum matcha dulu. Siapa yang bikin ini? Berapa segini? 10.000. Ayo guys, 10.000 guys. Beli sama Ica. Hah? Masuk ke IG kan? Sudah, aku masukkan. Masuk WA aja. Beli sama Ica guys. Tuh. Nah, nonton YouTube dia. Yang mana datanya kemarin ya? Ini output, ada outputnya. Nah, coba kita okekan ke Menkusep. Nah, ini dia datanya. Di sini ada namanya ANOPA, Analysis of Variance. Di uji app ada namanya ANOPA, ada namanya model summary, ya. Model summary ini untuk menjawab uji korelasi. Ya, uji koefisien determinasi. Oke, Abang paste ke sini. Nah, ini R. Ya. R itu 0 sampai 1. Makanya ini kalau kuat sekali itu angka 1. Ini angka 7, berarti hubungannya kuat. Yang kita lihat adjusted R square-nya 0,57 ya. Ini dikali 100. 0,57 dikali 100 berapa? Berapa? 0,57 597 dikali 100 sama dengan 59,7%. Artinya variabel X1 dengan X2 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 59,7%. Kesimpulannya apa? Harga dengan produk 59% dia berpengaruh terhadap keputusan orang melakukan pembelian. Paham? Paham enggak? Nah, apa-apa 5-10 tahun lagi paham ya. Yang penting dunia aja ini. Nah, sisanya berapa? 100 dikurang 59,7. Berapa Salma? 100 dikurang 59,7. Pakai HP lagi. 4. Nah, enggak lolos kamu jadi biniku. Berapa? 40,3. Ya, jadi 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari aspek harga, aspek produk. Nah, itu di pembahasan kita jelaskan variabel lain itu kira-kira apa yang berpengaruh. Ya, bisa jadi pengaruh lokasi, bisa jadi pengaruh apalagi tuh ke lingkungan sekitar, bisa jadi pengaruh apa? Promosinya. Itu yang mempengaruhi supaya jadi 100% orang melakukan pembelian. Nah, itu dijelaskan di pembahasan. Paham sedikit? Paham, Beb? Paham enggak? Ya kamulah. Dari tadi santai-santai. Oke. Lanjut. Pokoknya yang pipinya kayak gini semua itu sudah 1, 2, 3. Lanjut di sini. Coba kita lihat skripsinya si Ulpi ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ya. Pembahasannya dia ya. Ini bagian terakhir dari materi. Selanjutnya kita penugasan. Habis itu
Tidak ada materi atau nanti aku singgung sedikit mengenai SEM setelah aku balik dari Jakarta ya. Ada 2 minggu 2 kali pertemuan lagi kita bahas menggunakan software lain. Oke. Pokoknya intinya kalau ngerjakan skripsi banyak-banyak nonton YouTube ya. Tapi YouTube-nya yang benar-benar dosen yang ngajar. Jadi kalian tidak tersesat. Kalau mahasiswa bikin konten bisa jadi dia dalam rangka tugas kuliah. Jadi dosen meriksa oh ini belum tepat gitu. Yang penting dia pede dulu ngomong. Oke, di sini. Nih kita lihat. Pengujian hipotesis. Uji signifikan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya bla 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 syaratnya, maka didapat hasil seperti ini. Hasil dari statistiknya ya. Uji T hasilnya di mana bosku? Ada uji T di sini ya. Ini ya, ngambil data ini. Lihat enggak? Namanya koefisien. Nah. Ya. Sien lanjut. Diambil ininya doang boleh. Nah, lanjut boleh. Nah, data diolah. Jadi jangan lupa sumber data diolah output SPSS 25 tahun 2023. Ya, kamu pakai software aja data diolah aja, nggak usah pakai SPSS. Lanjut. Oke, perhitungan T-table. Nah, rumus T-table-nya pakai ini ya. Bisa pakai software di Excel TIM. Ya kan? Dia jumlah sampelnya 80 data keuangan perusahaan, jumlah variabelnya ada 3 dikurang 1. Dan signifikannya A 0,5 dibagi 2, dia pakai 0,025. Ya, kalau pakai Excel nggak usah dibagi 2, langsung aja 0,05 kalau dari Excel. Nah, uji hipotesis 1, nah current ratio sebagai 0,03 itu artinya lebih kecil daripada, artinya tidak berpengaruh. Apa nih? Berpengaruh enggak? Berpengaruh ya? Oh, karena di bawah 0,05. Variabel CR-nya 2,123. Ya. Nilainya minus. Lanjut. Variabel yang kedua lebih kecil. Masih aman, berpengaruh ya. Variabel yang ketiga tidak berpengaruh. Kenapa? Signifikannya 0,3, lebih besar ya. Jadi intelektual kapital, modal intelektual itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sepintar apapun orang itu punya ide di perusahaan, dia tidak berpengaruh terhadap nilai di perusahaan itu karena ada faktor lain yang lebih berpengaruh. Oke, lanjut. Uji signifikan yang tadi. Uji signifikan bla 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 dengan syarat beli. Nah, didapat. Nah, ini K, NK bla bla bla, ini sudah. Lanjut hasilnya apa? Lebih kecil dari 0,5 dengan nilai 0,02. Kemudian F hitungnya 3,481 dengan dapat F table-nya 2,76. Artinya secara bersama-sama berpengaruh. Oke, tingkat pengaruhnya berapa persen? Uji koefisien determinasi baru diceritakan di sini. Berdasarkan tabel 5.19 bahwa nilai R² sebesar 0,127 ya. Sedangkan nilai adjustednya 0,09. Artinya hanya 9%. Perusahaan current ratio, return on equity, intellectual capital itu cuman 9% aja berpengaruh, sementara 91% dipengaruhi oleh variabel lain. Kayak gitu ceritanya. Nah, baru kita cari kira-kira variabel apa, alasannya kenapa. Baru kita masuk di pembahasan. Ini dia, yang agak berat, yang sering konsul ke pembimbing, masuk ke pembahasan. Kira-kira kenapa dan mengapa. Nih kita lihat ya, konsentrasi ya. Yang pertama, pengaruh current ratio terhadap nilai perusahaan. Nah, hasil penelitian yang diperoleh mengenai current ratio terhadap nilai perusahaan pada LQ45 dari hasil hipotesis terdapat berpengaruh signifikan. Nah, pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dapat kita ketahui pada periode atau masa peneliti berada pada
tahun yang berdampak COVID, di mana tahun 2020 merupakan awal dari masalah perusahaan dengan peraturan work from home. Nah, di sini kalian sebagai mahasiswa setelah bercerita dengan angka, kalian menyatukan cerita kehidupan dalam cerita ini. Nah, cerita kejadian-kejadian yang berpengaruh di perusahaan itu. Kayak gini level mahasiswa sarjana tuh. Karena ada work from home sehingga macet seluruh aktivitas sosial, terutama aktivitas penjualan. Sehingga nilai current ratio menjadi tinggi dan membuat kinerja perusahaan, ya kan, ya kan, kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana yang nganggur dan pada akhirnya mengurangi kemampuan perusahaan. Lanjut. Current rasio yang tinggi dapat dikarenakan kesanggupan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Ya, namun banyak persediaan yang belum terjual. Nah, itu kamu cerita. Jadi berbicara tentang neraca. Rumus current rasio apa? Current rasio. Kemampuan perusahaan membayar apa? Rasio current rasio rumusnya apa? Apa di Google? Dapat enggak rumus current ratio? Current aset dibagi current liabilities. Current aset dibagi Current liabilities. sebentar. Selanjutnya dibagi penlancar. Aktif lancar dibagi. Bagi penlancar. Aktif lancar dibagi utang. Penlancar. Ingat, nilainya tinggi kenapa? Ininya terlalu besar ya. Utangnya sedikit, jadi perusahaan nggak mutar deh. Nah, kamu bercerita ini nggak mutar, lihat dari neracanya secara umum di perusahaan. Makanya nanti ada tabulasi data penelitian di statistik deskriptif itu. Kalau dari kuesioner, kamu menjelaskan pembahasan itu dari jawaban kuesioner. Jawabannya setuju tidak setuju kan? Tapi kalau dari ini yang rasio keuangan, kamu dari jawaban rasio keuangan yang kamu tabulasi pakai Excel, kamu ceritakan. Begitu ceritanya jadi mahasiswa. Lanjut. Kamu masih sedikit lagi perjalananmu ya. Jangan dulu mikirin jadi ibu rumah tangga. Menikah itu berat daripada kuliah. Karena menikah itu perjalanan seumur hidup belajar. Oke, lanjut. Lanjut kah? Nah, lihat. Tuh. Sampai dia mengkaitkan dengan hal ini didukung dengan koreksi year of debt indeks LQ45 turun 24,67. Meskipun indeks ini memiliki saham yang likuiditasnya tinggi namun terkoreksi lebih parah di indeks saham gabungan. Nah, tidak semua saham terdampak parahnya Covid. Ada perusahaan yang diuntungkan. Contohnya sektor kesehatan diuntungkan sama sektor transportasi online. Perusahaan go public transportasi online, sektor kesehatan, kemudian sektor e-commerce, perusahaan perniagaan yang online itu diuntungkan. Ya, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Makanya ketika Covid banyak orang bisnis masker. Oke, lanjut. Nah, dikaitkan lagi ketika pembahasan, kamu kaitkan lagi dengan penelitian yang terdahulu. Ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan. Artinya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, hasil penelitian ini sejalan, tahu sejalan? Tahu sejalan? Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dan Fahrudin, menyimpulkan bahwa secara parsial current ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap first earning ratio. Ini rasio nilai perusahaan. Pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek, sebenarnya ini bukan first earning ratio, tidak tepat untuk menceritakan nilai perusahaan. Sebenarnya ini rasio lebih ke rasio apa ya? Profitabilitas kah? Pada perusahaan manufaktur, namun hasilnya tidak sesuai dengan nilai hasil yang dilakukan oleh Yosepa DKK. Current ratio tidak berpengaruh terhadap pada perusahaan properti. Penelitian ini dilakukan menyimpulkan bahwa current ratio manufaktur bla bla bla, cuman perbedaannya consumer good tidak berpengaruh. Ya, kenapa? Karena hanya membandingkan aset lancar dengan hutang lancar.
Jadi bercerita rumusnya lagi di situ. Apabila aset lancar dimiliki suatu perusahaan semakin tinggi, maka dana yang menganggur atau tidak diolah suatu perusahaan banyak, sehingga perusahaan tidak optimal memanfaatkan aset lancarnya. Ya. Tahu kan aktiva lancar? Aktiva yang digunakan untuk memutar usaha dalam satu periode akuntansi. Makanya aset lancar itu ada kas, piutang dagang, ya. Itu dalam satu itu harus diputar sedemikian rupa, dan piutang pun jangan sampai tidak ditagih, ya. Harus ditagih. Terus ini sama juga pengaruh ROA, return on equity, rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan, price earning ratio. Price earning ratio ini rasio apa sih? Aku lupa. Nah, kayak gini kalau aku belajar tuh. Per rasio apa sih? Rasio digunakan menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Nah, bagian dari rasio apa? Memprediksi valuasi harga dari sebuah saham. Jadi dia tentang apa ya? Tentang rasio saham, rasio untuk menilai harga saham. Jadi per ini sebenarnya kalau menurutku kurang tepat untuk menilai sebuah perusahaan. Rasio nilai perusahaan apa sih? Nah, rasio nilai perusahaan. Nah, ini price to book value. Harga saham dibagi nilai buku. Ya, pernah belajar? Masa belum? Akuntansi keuangan menengah kan lanjutan ini. Ya, saham-saham tuh mata kuliah apa? AKM 2 kan? Nah, Salma pusing muhanya. Oke, lanjut. Merah sudah mata. Untung aku sudah makan tadi. Oke, nah habis ini kamu mencok lagi. Kita lihat bla 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 bla. Nggak penting daripada kamu matamu makin merah. Kita langsung secara bersama-sama ya. Pengaruh current ratio, return on equity, dan intellectual capital terhadap nilai perusahaan didapat tadi cuma 9%. Nah, untuk menjelaskan hubungannya F hitung dengan R square yang tadi diceritakan dalam satu tempat di sini. Hasil dipengaruhi bahwa berdasarkan uji F dijelaskan bahwa nilainya lebih kecil daripada 0,05, didapat F hitungnya 3,481, lebih besar daripada F table yang sebesar 2,7. Akhirnya disimpulkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai ketiga variabel berpengaruh terhadap tinggi rendah. Kok diulang-ulang bahasanya ya? Nah, ini kurang pas nih, salah aku bimbing dia nih. Tinggi rendahnya nilai current ratio akan mempengaruhi nilai perusahaan hingga tidak stabil, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Bila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurun, otomatis harga saham juga ikut menurun. Nah, cerita-cerita kayak gini dapat dari mana? Kamu browsing di internet. Kamu buka pembahasan skripsinya orang. Jadi dia kemarin bingung, Pak, kayak mana menceritakannya, Pak? Aku nggak ngerti. Ya sudah, gini. Kamu buka skripsi orang yang sama, kamu cari pembahasannya. Kamu pindahkan ke sini. Kira-kira yang mana yang logis untuk menceritakan. Jadilah kata-kata seperti ini. Kamu juga kayak gitu nanti. Tahun depan kah? 2 tahun lagi? 2 tahun lagi? Tahun depan sih depan. Tahun depan proposal. Makanya berdoalah biar aku jadi pembimbingmu. Jadi aku santai, nggak nyuruh-nyuruh lagi. Buka YouTube, nah, selesai. Ya kan? Oke. Ini ceritanya, nih masih bercerita ya. Nih, return on equity memberikan informasi, ini cerita. Percentile rasio turun. Jadi cerita jika ini naik maka ini apa, jika ini naik maka ini apa. Ini cerita semua. Baru diambil. Penelitian ini sejalan dengan Dewi. Juga Halau dan Widiawati. Kemudian apalagi Yosefa DKK. Jadi kamu bab 2 yang ada penelitian terdahulu itu diceritakan lagi di pembahasan. Apakah sejalan atau
tidak gitu menghubungkannya. Sementara tugas Metopen ini aku bikin 1 sampai proposal aja ya. Dari cover, latar belakang, judul, daftar isi, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pusaka pakai Mendeley, dah kumpulkan jadi proposal. Itu tugasku di akhir perkuliahan. Nanti kalau untuk final test aku ngasih soal formalitas saja. Ya, karena kamu sudah capek adanya ngerjakan tugas-tugasku. Ya, apalagi aku dibajak maca. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kesimpulan saran, ingat nih kesimpulannya. Ya, dapat ditarik kesimpulan. Ingat, kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Ya, nih current ratio berpengaruh, return berpengaruh, intelektual berpengaruh, secara bersama-sama berpengaruh. Sarannya apa? Tuh, investor, perusahaan bagi peneliti selanjutnya menambahkan tahun penelitian ataupun menggunakan jenis perusahaan lainnya sebagai sampel penelitian dengan menambah beberapa variabel terhadap nilai perusahaan. Karena berpengaruhnya cuma 9%, masih ada 91% berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Caranya mencarinya gimana? Ketik di internet. Faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Atau kamu bisa pakai Chat GPT. Sudah pernah pakai Chat GPT enggak? Nah, kamu ketik di Chat GPT apa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, lebih enak. Aku lebih senang pakai Google, kenapa? Biar kamu banyak yang kelihatan. Kalau Chat GPT kan langsung jawaban ya. Kalau ini ada tantangan yang bikin kamu, oh ternyata semakin kamu berilmu, semakin kamu merasa nggak ada apa-apanya. Ya. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya profitabilitas, refleks pertumbuhan aset, ukuran perusahaan. Jadi ukuran perusahaan bisa dimasukkan dari variabel, pertumbuhan aset masukkan di bagian variabel. Ada juga di sini tuh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, struktur modal, ya. Baru lagi di sini macam-macam tuh. Struktur modal, risiko keuangan itu bisa dijadikan supaya melengkapi mencari 91% yang tersisa. Dan ini penelitian dan inilah contoh sebuah skripsi. Oke. Ada yang tanyakan enggak? Sudah jam 11. Ada enggak? Ada? Belum? Oke, kalau belum aku stop dulu ininya, aku lanjut lagi materi baru.